Anak sering sakit dan demam. Ternyata ada yang tidak terlihat di dalam Bismillah, diri. kisah ruqyah kita akan lanjut lagi ya. Hari ini berkisah tentang anak kecil yang umur 2 tahunan juga, 2 tahun. Yang dia ini sering demam dan sering ke rumah sakit. Yang di rumah itu anak-anaknya sering sakit-sakitan. Ya, itu keluhan si klien saya, dan akhirnya saya datengin, kita ruqyah rumahnya sama orangnya. Masih ingat konsep menerapi anak, yaitu kita pasti banyak bertanya, mengolah atau bertanya kepada bapak ibunya. Nah, permasalahan anak ini tentunya ada kaitannya dengan orang tuanya. Catatan ya, terutama kalau kita meruqyah anak pasti ya ada kaitannya dengan bapak ibunya. Nah, kita akan tanya tuh, kita interogasi tuh ya, seperti itu. Akhirnya kita lakukanlah diagnosa terlebih dahulu atau konseling ya. Ya, akhirnya ibunya ini benar ada permasalahan yang dipendam. Dia sering memendam marah jengkel dia ya kepada pasangannya ternyata. Karena dia mungkin ngurus anak 3 nih ya, kerepotan. Ya, anggapan dia ini cuek lah gitu kan. Pasangannya, padahal pasangannya pun sering membantu di rumah juga sebenarnya. Seperti itu. Dia sering marah-marah ke anak pertamanya juga gitu kan. Nah, dapat poin lagi, ingat, coba kalau anak kita sering demam, panas, cek anak keberapa jalurnya, kemudian tanyakan. Kalau ini yang kasus hari ini adalah anak ini jalurnya ke ibunya, makanya saya tanya ke ibunya. Dan memang banyak sedih, marah, takut, kecewa, terutama kecewa dan sedih dia, dan marah. Nah, marah ini sifat panas, sedih pun sedih adalah sifat panas. Nah, aura yang, atau bahasa ininya ya, gampangnya, aura yang di ibunya ini akan mengeluarkan dampak kepada anaknya. Ya, aura apa? Aura panas. Marah tuh panas, sedih tuh panas, sedih tuh kering. Ya, sedih tuh kering. Makanya cabai yang sifatnya panas, walaupun taruh di kulkas, tetap mengkerut dia. Karena sifatnya panas. Sedih tuh kering. Sedih itu panas. Nah, efek panas ini bukan hanya di dalam diri si ibu ini, sampai berdampak ke orang luarnya, yaitu anaknya. Ya, akhirnya saya ruqyah tuh ibunya bersama anaknya yang dijagain oleh bapaknya. Pasti connect tuh. Kalau saya ruqyah ibunya, anaknya pun nangis tuh. Gitu kan. Reaksi muntah-muntah dan nangisnya juga. Setelah itu dia plong enakan gitu kan. Saya kasih dua nasihat kepada ibunya. Yang pertama adalah fokus ke yang di dalam kendali, jangan di luar kendali. Materi itu coba disimak lagi teman-teman ya, yang share ilmu judulnya kalau nggak salah. Itu materi yang di dalam kendali, di luar kendali, itu materinya saya sampaikan. Jadi ibu jangan terlalu fokus yang di luar kendali, saya bilang. Kita fokus ke dalam kendali, perbaiki diri dan lainnya gitu. Kedua, jangan lupa bersyukur, karena itu akan berdampak kufur. Ya, kita nggak bisa berharap kepada orang harus sempurna, nggak bisa gitu kan. Syukurin aja dulu yang positif-positifnya biar Allah tambah gitu kan. Bahkan Nabi bilang kenapa perempuan itu banyak di neraka, karena kufur nikmat kepada pasangannya, seperti itu ya. Makanya saya khawatirkan ibunya terlalu banyak dibisiki oleh setan, yang akhirnya lupa dengan nikmat-nikmat yang suaminya telah berikan gitu kan. Karena tadi sepanjang dialog gitu kan, kekurangannya terus gitu kan. Pada saya bilang, saya sentil, Pak, makanya Bapak coba tolong bantuin nyuci kayak jemur kayak atau ngapel. Akhirnya ibunya nembalin, itu sih suka bantuin Ustaz. Nah, tapi itu nggak disampaikan ke saya. Negatifnya semua atas kekurangan pasangannya. Nah, ini karena kita nggak adil. Dikala yang positifnya kenapa nggak disebut-sebut ya, padahal ya disebut-sebut juga baiknya lah ya. Coba inget nih, ya, saya bisa bikin suami istri ini benci
dengan gampang dengan cara apa? Istrinya mengingat-ingat keburukan suaminya. Begitupun suaminya mengingat-ingat keburukan istrinya. Itu waktu cuman berapa hari pun akan benci, akan jijik, akan sebel kepada pasangannya. Sebaliknya, dikala pasangan ini mengingat-ingat kebaikan jasa pasangannya, dia akan nambah sayang. Misal suaminya mengingat, oh ya istri saya ngurus anak, ngurus rumah, ngurus pakaian, makan dan lainnya. Gitu. Begitupun istrinya mengingat, oh suami saya pergi pagi, pulang malam bekerja misalkan gitu kan, banting tulang mencari nafkah gitu kan, melindungi, mengayomi gitu. Ingat kebaikan-kebaikan insya Allah gitu. Ya kan yang paling mudah kan biasa mengingat keburukan seperti itu. Dapat ya poinnya ya. Jadi kalau ada masalah ya anak jangan, bahkan saya pembahasannya itu nggak banyak bahas ke jinnya loh. Ngomong jinnya nggak sedikit bahkan gitu kan. Karena emang ini terindikasi sebabnya adalah psikis, masalah jiwa gitu yang akhirnya meluap panas ini sampai berdampak ke anaknya gitu. Bisa di copy paste Ustaz, coba aja, mungkin bisa jadi kalau ada anak-anak ibu demam ya coba cek fisikisnya. Bisa juga efek Ainul Jin, ada Ainul Jin kesambut tempelan bikin demam, ngerewel malamnya, ada kasusnya. Tapi untuk yang kasus ini saya melihat di sektor Ainul Jin itu sedikit gitu kan. Ini dari yang belum sempurna untuk mengolah jiwanya aja. Barakallahu fik. Semoga saya diberikan istiqomah untuk memberikan share ilmu ini ya, seperti ini ya. Misalnya saya nggak menyebut nama, nggak menyebut orangnya, saya ambil kisahnya aja dan kemudian bisa ada teman-teman ngambil pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.